Siap bawa timnas Indonesia lolos ke final, Sintayong sampaikan keluhan ini. Sintayong memiliki keyakinan membawa timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020. Hal itu diungkapkan Sintayong setelah timnas Indonesia bermain 1-1 kontra Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Hanya saja pelatih 52 tahun ini menyampaikan keluhan dalam konferensi pers pasca laga. Ia mengaku ketika pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 2019 dan mulai memimpin latihan tim awal 2020. Dalam pandangannya, sepak bola tanah air memiliki stamina yang buruk. Namun perlahan-lahan, Sintayong menempa fisik Evan Dimas dan kawan-kawan. Fisik optimal memang dibutuhkan pemain timnas Indonesia dan menjalankan strategi pressing yang dijalankan oleh Sintayong. Benar saja, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan tampil menggila di Piala AFF 2020. Sempat kurang greget saat menghadapi Kamboja, timnas Indonesia tampil prima 90 menit dalam laga-laga setelahnya. Tentu yang paling teringat saat timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Asnawi Mangko Alam membuat pemain-pemain Malaysia ketar-ketir karena terus-menerus diajak berlari. Ketika saya pertama kali menangani pemain Indonesia, saya melihat fisik mereka belum memenuhi syarat untuk bermain sepak bola. Saya sudah berusaha meningkatkan kemampuan mereka, kata Sintayong mengutip dari media Vietnam. Tentunya Sintayong tidak asal bicara, ada keyakinan yang dilihat Sintayong dari deretan pemain-pemain yang dimiliki. Untuk lolos ke final Piala AFF 2020, kemenangan wajib didapatkan timnas Indonesia, jika tidak di waktu normal. Kemenangan bisa disebut skuad Garuda di babak perpanjangan waktu atau adu penalti. Pelatih Singapura kaget permainan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Pelatih Singapura Tatsuma Yoshida tidak pernah menyangka sebelumnya jika kualitas permainan timnas Indonesia jauh lebih baik dari perkiraan. Beruntung tim berjuluk The Lions masih menjaga napas mereka di Piala AFF 2020 setelah menahan imbang 1-1 pada laga leg pertama semifinal pada Rabu 22 Desember 2021. Setelah pertandingan, Yoshida mengaku jika kualitas yang ditunjukkan Indonesia jauh lebih baik dari perkiraan. Namun dia tetap optimis terhadap pemainnya, sehingga berhasil mengamankan kedudukan. Juru taktik asal Jepang tersebut menilai beberapa pemainnya merasa gugup. Meski demikian, Yoshida berharap pertandingan ini memberikan keyakinan kepada pemainnya. Pasalnya, leg kedua bakal berlangsung di tempat yang sama pada Sabtu 25 Desember 2021. Impresif di Piala AFF 2020, ranking timnas Indonesia alami kenaikan. Peringkat timnas Indonesia mengalami kenaikan berdasarkan update ranking FIFA per 23 Desember 2021. Saat ini timnas Indonesia menempati urutan ke-164. Sebelumnya pada 19 November 2021, timnas Indonesia menghuni peringkat ke-166 FIFA. Kenaikan ranking FIFA ini dari skuad Garuda tidak terlepas dari penampilan impresif di ajang Piala AFF 2020. Pada fase grup Piala AFF 2020, timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan dan sekali imbang. Menang atas Kamboja 4-2, Laos 1-5, dan Malaysia 1-4, lalu bermain imbang 0-0 kontra Vietnam. Atas pencapaian ini, Evan Dimas dan kawan-kawan berhak melaju ke babak semifinal Piala AFF 2020 dengan status juara grup B. Ezra Walian dicibir lantaran timnas Indonesia gagal menang. Pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF 2020 antara Singapura versus Indonesia diwarnai aksi Sintayong yang mengganti Ezra Walian meski dirinya juga jadi pemain pengganti. Dalam laga ini, pemandangan menarik terlihat yang menunjukkan tangan besi sang pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hal ini menimpa kepada Ezra Walian, tepatnya di babak kedua. Ezra masuk pada menit ke-46 atau di awal babak kedua menggantikan Dedik Setiawan yang menjadi starter. Namun penyerang Persib Bandung itu hanya bermain selama kurang dari 33 menit. Karena pada menit ke-78 ia digantikan oleh Hani Sagara. Ia tidak ragu melakukan pergantian pemain tanpa terkecuali. Hal ini membuat Ezra Walian mendapatkan cibiran terutama di media sosial. Banyak yang menganggap Ezra minim kontribusi sehingga Sintayong terpaksa menggantinya. Sikap demikian bukan sekali ini terjadi di Piala AFF 2020 pada melawan Malaysia. Momen serupa terjadi menimpa Kusetia Haryodo. Yudo masuk pada awal babak kedua menggantikan Ezra Walian. Namun striker Arema tidak menyelesaikan pertandingan. Ia digantikan oleh Hani Sagara pada menit ke-89. Meski begitu, Yudo tidak mendapatkan banyak atensi dari sosial media karena Indonesia menang 1-4 atas Malaysia. Di Piala AFF 2020, salah satu permasalahan utama timnas Indonesia adalah minimnya striker yang mencetak gol. Meski menjadi tim tersubur di Piala AFF 2020, kini sudah mencetak 14 gol.
Total seluruh striker yang dimiliki Indonesia hanya mencetak 1 gol. Dari 4 penyerang tengah yang dimiliki Sintayong, hanya Ezra Walian yang sudah mencetak gol. Adapun 3 lainnya, yakni Kussedia Haryodo, Dedik Setiawan, dan Hani Sagara, belum mencetak gol. Pekerjaan ini yang mesti digarap Sintayong sebelum laga leg kedua melawan Singapura. Sintayong sendiri menduga para pemainnya kelelahan pada leg pertama melawan Singapura. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story dan Merapu Timnas Indonesia.